Hai Shalom, apa kabar para jemaat semua, saudara dan saudari? Saya harap semua orang dalam keadaan yang sehat. Hari ini saya sangat bersyukur karena saya diberi kesempatan untuk melakukan sesi renungan harian kita pada hari ini. Saudara dan saudari, sebelum kita bermula, mari saya ingin ajak kita untuk membaca dalam buku Lukas, bab yang ke-16, ayat yang ke-27 hingga 31. Firman Tuhan berbunyi begini. Orang kaya itu berkata, "Jika begitu aku memohon, ya Bapa, suruh Lazarus ke rumah ayahku karena aku mempunyai 5 adik-beradik lelaki. Biarlah Lazarus pergi memberikan amaran kepada mereka supaya mereka tidak datang ke tempat sengsara ini." Abraham berkata, "Mereka ada kitab Musa dan nabi-nabi. Biarlah mereka mendengar pengajaran itu." Orang kaya itu berkata, "Itu tidak cukup, Bapak Abraham. Jika seseorang antara orang mati pergi kepada mereka, tentu orang yang bertobat daripada dosa-dosa mereka." Tetapi Abraham berkata, "Jika mereka tak mahu mendengar pengajaran kitab Musa dan nabi-nabi, mereka tidak akan percaya sekalipun seseorang bangkit daripada kematian." Saudara dan saudari, poin saya yang pertama adalah lakukan apa yang Tuhan panggil kamu untuk lakukan. Ketika saya membaca teks dalam buku Lukas ini, saudara dan saudari, hati saya betul-betul hancur. Kenapa? Sebab saya terus berpikir sekiranya saya orang kaya tersebut yang sudah mati, yang telah dihantar ke neraka. Dan saya merayu supaya Tuhan menghantar orang pergi ke rumah orang tua ataupun kepada adik-beradik saya. Karena saya masih ingat beberapa tahun yang lalu ketika saya membaca dalam buku Kisah Para Rasul, bab yang ke-16 ayat yang ke-31, firman Tuhan berbunyi begini, "Percayalah kepada Tuhan Yesus dan kamu akan diselamatkan, kamu dan seisi rumahmu." Ketika saya membaca teks tersebut dalam buku Kisah Para Rasul, saya berdoa, saya katakan kepada Tuhan, "Tuhan, gunakan kehidupan saya agar saat saya kembali kepada family saya, mereka akan melihat kamu dan mereka akan menerima kamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi." Ketika saya membaca dalam buku Lukas tersebut, saya katakan saya tidak punya masa yang banyak untuk memberitakan berita baik ini kepada family saya. Kenapa saya berkata begitu? Sepanjang saya studi sampai saya bekerja sekarang, sudah lebih genap 10 tahun saya mengenali Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Hubungan saya lebih intim dengan Tuhan ketika 10 tahun ini. Saudara dan saudari, apa yang saya lakukan hanyalah sedikit demi sedikit. Ada ketikanya saya terus lupa untuk melakukan. Tapi apa yang saya lakukan secara tradisi setiap tahun adalah ketika mengucap ucapan hari jadi kepada kedua orang tua saya akan telepon mereka dan wish mereka dan saya akan berdoa dengan mereka. Itu yang saya lakukan secara konsisten. Tapi bila balik ke kampung, saya jarang sekali berkongsi firman dengan mereka dan malah saya sering kali lupa. Kenapa saya katakan saya sering kali lupa? Saya rasakan ada masih sifat, ada lagi yang saya katakan saya tidak layak untuk memberitakan tersebut. Tetapi saudara dan saudari, sepanjang tempoh PKP ini, saya sangat bersyukur karena Tuhan mengingatkan saya sekali lagi tentang firman ini, di mana Tuhan mengingatkan saya betapa benda ini sangat urgent dan perlu dilakukan. Saudara dan saudari, pertama, apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan saya? Dia hantar sendiri saya punya saudara ataupun cousin saya yang studi di Johor untuk datang ke sini bersama dengan saya sepanjang tempoh PKP. Saya sangat bersyukur saat dia menghantar. Ini merupakan peluang di mana saya boleh menceritakan tentang iman dan berita keselamatannya setelah terima beberapa tahun yang lepas. Puji Tuhan, saudara dan saudari, even dia sendiri, cousin saya sendiri sekarang, dia mulai impact other people ataupun kawan dia sendiri. Mereka membaca firman setiap malam. Dan di situ Tuhan mulai melihatkan hasil demi hasil. In fact, saudara dan saudari, baru beberapa hari yang lepas, benda ini sangat sukar untuk saya lakukan. Ketika saya berdiam, Tuhan katakan, dia berkata, "Pergi telepon ke ibu bapa kamu, katakan kepada mereka kamu ingin meminta maaf, minta ampun dalam setiap apapun pelanggaran yang pernah kamu lakukan terhadap mereka." Jujur saya katakan, saudara dan saudari, sangat sukar. Dan apa yang saya buat ketika saya mendapat itu, hari Ahad yang lepas, saya
berpura-pura untuk tidak mengingatinya. Saya coba macam besok boleh kok. Itu yang saya ingatkan kepada diri saya. Tetapi saudara dan saudari, siapa saya untuk delay? Dan saya bersyukur kepada Roh Kudus karena dia mengingatkan saya lagi semalam. Dan ketika itu saya katakan, saya akan ambil inisiatif sekarang untuk telepon. Puji Tuhan, ketika saya call ibu dan bapak saya, ketika saya katakan, Tuhan, ibu ataupun bapak, ampuni saya, maafkan dengan setiap pelanggaran yang saya pernah lakukan, ampuni saya. Dan saat saya mengucapkan itu, berkata kepada mereka, kenapa saya bawa demikian? Saya percaya mereka berdua mulai melihat kasih Tuhan, saudara dan saudari. Dan apa betul yang saya lakukan seterusnya, saudara dan saudari. Poin saya yang kedua adalah perjalanan baru dengan Yesus setiap hari. Maksud saya di sini adalah, saudara dan saudari, adakah saya hanya berhenti dengan core family saya tentang meminta maaf tersebut? Tidak, saudara dan saudari. Apa yang saya ingin katakan di sini adalah setiap hari kita memulakan perjalanan kita dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Dan saya percaya bukan hanya keluarga kita diberkati. Saat kita memulakan perjalanan kita dengan Tuhan Yesus, saya percaya banyak lagi orang yang tidak percaya di luar sana akan turut terkesan, akan turut melihat sesuatu yang kita bawa, personality yang kita bawa. Mereka akan mulai tertarik dan mereka mulai akan bertanya soalan. Di situ kita akan terus melakukan apa yang Tuhan telah panggil kita untuk lakukan. Saudara dan saudari, saya ingin ingatkan kita di sini. Mungkin kita rasakan kita punya masa lagi untuk delay, untuk tidak menceritakan tentang berita keselamatan ini kepada orang di sekitar kita. Tapi apa yang saya ingin katakan di sini adalah sampai bila. Dan saya ingin terus mengingatkan kita semua di sini, saudara dan saudari, dan saya ingin terus mendorong Anda untuk membaca dalam buku Lukas tersebut, baca daripada bab 16, daripada ayat 19 sampai 31, dan fahami apa maksud sebenar dalam cerita tersebut. Saya percaya kamu juga akan turut terkesan dan kamu juga akan terus melakukan untuk menceritakan berita keselamatan ini kepada orang di sekitar kamu. Saudara dan saudari, saya harap kamu tidak lupa akan dua poin saya. Yang pertama saya katakan adalah lakukan yang Tuhan telah panggil Anda untuk lakukan. Dan poin yang kedua adalah perjalanan baru dengan Yesus setiap hari. Saya harap kamu orang semua dapat meneruskan perjalanan kamu dengan Tuhan Yesus tanpa give up. Dan sebenarnya banyak lagi yang saya ingin kongsikan, tapi saya rasa ini saja yang sesuai yang saya katakan. Saya harap kita boleh berjumpa lagi dalam masa yang sama dan hari yang berlainan. Ya, itu saja perkongsian saya hari ini, dan saya akan mengakhiri dengan doa. Bapa Surgawi ya Tuhan, saya bersyukur dengan kesempatan telah Kau berikan kepada saya pada hari ini ya Bapa. Tuhan Yesus, saya mohon Tuhan, walaupun perkongsian ini hanya singkat Tuhan, saya berdoa Tuhan kiranya orang yang mendengar pada saat ini Tuhan, mereka akan menangkap sesuatu dari message ini ya Bapa. Tuhan, maafkan dengan sebab kekurangan apa yang telah disampaikan oleh saya Tuhan. Bisa berdoa Tuhan kiranya mereka juga dapat impact keluarga mereka ya Tuhan, dimanapun keluarga mereka berada ya Bapa. Dan Tuhan kiranya kami terus menjadi sumber berkat, saluran berkat kepada keluarga kami ya Bapa, dan kepada orang sekitar kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.